Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2022, kelas B, kelompok 12, pertemuan ke-15 yang beranggotakan Alron Ibn Hasek Krisdiatmiko, saya Rizpuloh, Ahmad Aulia Nurul Sidik, Fahri Nadif Putra, dan Gusti Aulia Riansyah akan mempresentasikan hasil paper yang berjudul Cabang-cabang Ilmu Filsafat yang telah kami buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Dr. Kinkin Yulianti, SPMSI. Baik, akan kami langsung mulai saja presentasi ini. Untuk yang pertama, Albert Camus merupakan seorang filsuf yang mengemukakan filsafat yang bernama absurdisme. Albert Camus lahir pada tanggal 7 November 1913 di Dresden, Algeria, Prancis. Albert Camus merupakan salah seorang penulis besar dunia sastra barat modern dan lahir dari ibu berdarah Spanyol dan ayah Prancis. Camus kecil tidak banyak merasakan kasih sayang orang tuanya karena sang ayah meninggal pada tahun 1914 dalam Perang Marne saat Perang Dunia Pertama. Karena seluruh usaha dan kerja kerasnya, Camus berhasil menyelesaikan studi filosofi dan memperoleh gelar sarjananya pada tahun 1935. Pada tahun yang sama, ketika Camus menyelesaikan pendidikan formal tingkat sarjana, ia mendirikan Théâtre du Travail dan mengubah namanya menjadi Théâtre de l'Équine 2 tahun berikutnya. Camus juga aktif menulis berbagai surat kabar lokal seperti Alge Républicain di periode 1937 sampai 1939 dan Soi Républicain di periode 1939 sampai 1940. Pada tahun 1940, Camus menikah kembali dengan Francine Faure, seorang pianis dan ahli matematika. Meski pernikahan ini didasari dengan rasa cinta, Camus yang besar terhadap Francine, namun Camus tidak menganggap pernikahan ini sebagai sebuah ikatan yang sah. Berdasarkan pendapat ini, Camus melanjutkan petualangan cinta gelapnya dengan banyak wanita lain, termasuk salah seorang artis terkenal pada masa itu, Maria Casares. Dan gaya hidup Camus terus berlanjut hingga istrinya melahirkan buah hati kembar yang bernama Jean dan Catherine pada 5 September 1945. Mungkin dikarenakan kedekatan dua sejoli ini, banyak kalangan yang kemudian menganggap Camus sebagai penganut paham eksistensialisme, sebuah paham yang digadang-gadang Sartre selama ini. Meskipun Camus sendiri selalu menyanggah dirinya sebagai seorang eksistensialis, akan tetapi banyak teori dan pendapat Sartre yang kemudian dikaitkan dengan pandangan dan pendapat Albert Camus, yaitu pemahaman kedua budayawan besar Prancis atas dunia dan perkembangan yang kemudian menjadi bukti perbedaan mereka. Karya Camus seperti The Rebel pada tahun 1951 serta The Stranger dan The Pledge merupakan tonggak pemisah yang menegaskan bahwa Camus bukan Sartre atau sebaliknya. Absurdisme adalah suatu paham atau aliran yang didasari oleh kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, serta kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai sesuatu yang absurd. Di Eropa, konsep absurdisme sendiri berisi tentang pemikiran bahwa pada hakikatnya tidak ada makna di dunia ini selain yang dibuat oleh manusia itu sendiri, termasuk di dalam kenihilan. Makna adalah amoralitas atau ketidakadilan. Filsafat absurdisme berhubungan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Making sense in era of absurdity menawarkan sekilas tentang momen-momen sejarah yang absurd. Albert Camus menawarkan wawasan tentang bagaimana kita dapat memperoleh manfaat dari mendengar suara-suara yang relevan dari generasi sebelumnya. Bagi mereka yang mencari jawaban, tentu saja. Berarti mereka dapat mendengarkan Albert Camus yang menawarkan perspektif sejarah paling sempit tentang bagaimana memahami dunia yang telah berubah secara radikal sejak dua perang dunia pada abad ke-20. Ini adalah pilihan sadar dan hanya dapat diperoleh dengan menginvestasikan waktu dan energi dalam gagasan orang lain. Karya ciptaan Albert Camus yang dibahas dalam buku Making Sense in Era of Absurdity adalah The Fall, The Rebel, The Pledge, dan The Myth of Sisyphus. The Fall menceritakan seorang pengacara bernama Clemens yang bercerita kepada kamu yang mendengarkan tanpa berkomentar sedikit pun. Cerita yang dibawakan oleh Clemens mengajarkan tentang bagaimana dia mulai memahami maksud dari absurdisme. Bahwa upaya manusia untuk menemukan makna dalam keberadaan adalah sia-sia.
Karena makna seperti itu aslinya tidak ada. Atau jika memang ada, orang tidak dapat menemukannya. Clemens menyadari bahwa satu-satunya jawaban yang layak untuk kenyataan tragis ini adalah untuk terus hidup dan menghadapi absurditas dan menerima tanggung jawab pribadi. Buku kedua berjudul The Rebel, menceritakan singkat tentang pemberontakan, memulai pemeriksaan terperinci dari berbagai jenis pemberontakan, dan eksplorasi hubungan antara pemberontakan sejarah dan pembunuhan. Pemberontakan metafisik menggunakan unsur-unsur mitologi Yunani, sejarah Romawi, dan Alkitab sebagai konteks untuk pemeriksaannya terhadap sejarah dan semangat pemberontakan. Dia kemudian mengeksplorasi karya pada filsuf Eropa, khususnya Nietzsche dan Hegel, untuk memeriksa hubungan pemberontakan dengan sistem kepercayaan kontemporer, khususnya nihilisme. Penulis menegaskan bahwa bukunya didefinisikan oleh keinginannya untuk menghadapi kenyataan masa kini, yang katanya didefinisikan oleh kejahatan yang dibenarkan, khususnya kejahatan, pembunuhan, sebagaimana dirasionalisasi oleh berbagai tingkat masyarakat. Dia menyarankan bahwa untuk memahami dan hidup dalam realitas, kita harus menganut paham nihilisme karena berhubungan dengan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. The Pledge. Cerita ini dimulai dengan penjelasan dari kota Oran, bahwa pada awalnya, kehidupan orang-orang di Oran aman, tenang, dan monoton. Namun, ketika banyak tikus yang mati, kehidupan sehari-hari mereka menjadi masalah yang sangat besar. Situasi ini telah berubah menjadi epidemi yang menimpa warga Oran. Dengan menggunakan teori hermeneutik, penelitian ini dapat dimaknai sebagai sikap masyarakat materialis yang berubah menjadi korban epidemi, menghadapi epidemi. Orang hanya bisa menunggu kematian karena epidemi. Ini seperti dilempar ke dunia asing di mana semuanya diberikan tanpa alasan yang jelas. Manusia diberkahi dengan akal dan kesadaran, tapi pikirannya tidak dapat menjelaskan misteri kehidupan ini. Ini merupakan absurditas manusia di mana norma dan moral menjadi kabur ketika manusia ditempatkan pada kondisi ekstrim seperti yang dialami oleh orang-orang Oran. Penderitaan mengaburkan kebaikan dan kejahatan, malaikat dan iblis, serta pendosa dan yang tak berdosa. Dalam The Pledge, pilihan dan pengobatan orang-orang Oran tidak lagi dibatasi pada kategori di atas. Perubahan sikap ini jadi melawan yang pada dasarnya merupakan sikap manusia seperti keserakahan, ambisi, kebodohan, kejahatan, dan lain yang berusaha menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Selama mereka hidup dalam kehidupan yang absurd, pemberontakan tidak akan pernah berakhir. Kehadirannya selalu dijamin. Sebagai protagonis novel, Liu tentu saja berdiri tegak. Baginya, memahami penderitaan manusia berarti menjadi manusia yang terlibat langsung dalam realitas. Oleh karena itu, Rio Sakita dengan orang lain untuk hidup dengan belas kasih, memungkinkan seseorang untuk memahami, menanggapi, dan melawan penderitaan sebagai manusia sejati. Kamus menguraikan legenda Sisyphus, The Myth of Sisyphus, yang menentang para dewa dan merantai kematian sehingga tidak ada yang harus mati. Ketika kematian akhirnya membebaskan diri dan sudah waktunya bagi Sisyphus untuk mati, dia menemukan tipuan untuk melarikan diri dari dunia bawah. Setelah Sisyphus akhirnya ditangkap, para dewa akhirnya memutuskan bahwa hukumannya akan berlangsung selamanya. Dia harus mendorong batu itu ke atas bukit. Setelah mencapai puncak, batu itu akan berguling lagi dan Sisyphus harus memulai dari awal. Kamus melihat bahwa Sisyphus merupakan seorang pahlawan absurd yang menikmati hidup, membenci kematian, dan dibebani dengan tugas-tugas yang sama sekali tidak berarti. Kamus menganggap kerja Sisyphus yang konstan dan tidak berarti sebagai metafora untuk kehidupan modern yang dihabiskan dalam kerja tanpa hasil di pabrik dan kantor. Para pekerja hari ini menangani tugas yang sama setiap hari dalam hidup mereka, dan nasib ini sama absurdnya. Tapi itu hanya tragis di saat-saat langka ketika mereka sadar. Kamus tertarik dengan gagasan Sisyphus yang turun gunung untuk memulai dari awal. Setelah batu jatuh di gunung, Kamus berkata, selama jeda ini, saya tertarik pada Sisyphus. Wajah yang berjuang ketika mendekati batu itu sudah menjadi batu itu sendiri. Penderitaan tanpa mengetahui akhir, ini benar-benar saat tragis. Ketika sang pahlawan menyadari kesengsaraannya. Dia tidak memiliki harapan, tapi tidak ada takdir yang tidak dikalahkan oleh penghinaan. Mereka seperti orang baik dan terus mendorong. Kamus berpendapat bahwa ketika Sisyphus
mengakui kesia-siaan pekerjaannya dan kepastian nasibnya, dia dapat melihat absurditas situasinya dan mencapai keadaan penerimaan yang puas. Selanjutnya, pandangan filsafat terhadap nihilisme. Selanjutnya, nihilisme. Nihilisme adalah sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini hingga sekarang saat ini. Aliran ini sendiri merasa bahwa apa yang ada dan terjadi di dunia ini bersifat nihil atau tidak memiliki tujuan dari awal diciptakannya dunia ini. Filosofi ini digunakan untuk mengembangkan pikirannya terhadap eksistensi dan keberadaan manusia yang ada di dunia. Nietzsche berpikir tentang bagaimana jika semua manusia dapat menentukan moralitas tanpa adanya ajaran yang berasal dari luar diri atau eksternal. Bagaimana jika sebenarnya kehidupan yang kita jalani selama ini ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan di agama, budaya, dan juga norma yang kita ikuti. Berbagai pertanyaan dari orang-orang yang menganut paham ini dianggap menyimpang dan bertentangan dengan prinsip sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sejarah nihilisme. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari nihilisme sudah ada jauh sebelum adanya istilah yang berusaha untuk menggambarkannya sebagai satu kesatuan yang koheren. Sebagian besar prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pengembangan skeptisisme kuno di kalangan orang Yunani kuno. Mungkin nihilis asli adalah Gorgias yang pada tahun 483 sampai 378 sebelum Masehi yang terkenal karena pernah mengatakan tidak ada. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diketahui, jika itu diketahui, pengetahuan tentang itu akan tidak bisa dikomunikasikan. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsuf nihilisme. Yang pertama ada Friedrich Nietzsche dan yang kedua ada Hannah Arendt. Nihilisme sering dikaitkan dengan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Tokoh yang terkenal membawa nihilisme ini adalah Friedrich Nietzsche tadi. Selain Nietzsche, ada seorang filsuf abad ke-20 bernama Hannah Arendt yang mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak menganggap nihilisme sebagai pikiran yang berbahaya, tetapi sebagai risiko yang selalu ada dalam tindakan berpikir. Selanjutnya, menjelaskan tentang eksistensialisme. Eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat ini berpendapat bahwa manusialah yang mendefinisikan maknanya sendiri dalam hidup dan mencoba membuat keputusan yang rasional meskipun berada di alam semesta yang tidak rasional. Eksistensialisme pada umumnya akan berfokus pada pertanyaan tentang keberadaan manusia dan perasaan bahwa tidak ada tujuan atau penjelasan pada inti keberadaan. Kebanyakan eksistensialis berpendapat bahwa karena tidak ada Tuhan atau kekuatan transenden lainnya, satu-satunya cara untuk melawan ketiadaan ini adalah dengan merangkul keberadaan guna mencari makna dalam hidup masing-masing individu. Dengan demikian, eksistensialisme percaya bahwa individu sepenuhnya bebas dan harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk diri mereka sendiri. Walaupun dengan tanggung jawab ini kemungkinan besar akan memunculkan kecemasan, kesedihan, atau ketakutan yang mendalam. Oleh karena itu, ia menekankan tindakan kebebasan dan keputusan sebagai hal yang fundamental dan berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi kemanusiaan yang pada dasarnya absurd adalah dengan menjalankan kebebasan dan pilihan pribadi kita. Sejarah eksistensialisme dikembangkan pada abad ke-19 oleh ahli filsuf, dianut oleh orang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Sejarah eksistensialisme berasal dari filsuf abad ke-19, Søren Kierkegaard dan Friedrich Nietzsche. Meskipun keduanya tidak menggunakan istilah tersebut dalam menerangkan pemikiran mereka, eksistensialis Prancis seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Simone de Beauvoir menulis karya ilmiah dan fiksi yang mempopulerkan tema komitmen dan ketiadaan. Selain itu, filsuf lainnya seperti Martin Heidegger, Karl Jasper, dan
Edmund Husserl dan Fyodor Dostoevsky, Franz Kafka, Wilhelm Friedrich Hegel, dan Arthur Schopenhauer juga memiliki pengaruh penting pada perkembangan eksistensialisme. Karena filosofi Kierkegaard dan Nietzsche ditulis sebagai tanggapan atau menentang mereka. Tokoh pemikir eksistensialisme itu ada Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Friedrich Nietzsche. Jean-Paul Sartre merupakan seorang pencetus aliran eksistensialisme yang lebih menekankan pada kebebasan manusia. Ia mengatakan kebenaran itu bersifat relatif, bahwa manusia diciptakan mempunyai kebebasan untuk mengatur dan menentukan dirinya karena masing-masing manusia bebas untuk melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Lalu ada Soren Kierkegaard. Eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih melalui kebebasan. Menurutnya, eksistensi manusia bukan sesuatu yang diam, tetapi manusia itu senantiasa bergerak menuju kemungkinan. Ia menekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang dimungkinkan. Lalu ada Martin Buber. Eksistensialisme adalah nilai eksistensi manusia itu tidaklah murni dari manusia. Pendapatnya ini memang berbeda dari tokoh sebelumnya, tetapi masih dalam lingkungan eksistensialisme. Menurutnya, eksistensi dapat dipengaruhi oleh hubungan selamanya. Selanjutnya ada kritik eksistensialisme. Perkembangan filsafat dalam hal ini hanya berputar-putar dalam lubang yang sama. Sejarah eksistensialisme, kritik eksistensialisme, Walter Kaufmann mengkritik metode yang amat tidak jelas dan kebencian akan berbahaya bagi penggunaan akal budi yang begitu tampak dalam eksistensialisme. Para filsuf positisme logis seperti Rudolf Carnap dan A.J. Ayer menyatakan bahwa kaum eksistensialis sering bingung mengenai verba beda dalam analisis mereka mengenai being. Khususnya mereka berkata bahwa verba is bersifat transitif dan sudah terpatri terlebih dahulu pada predikat, misalnya an apple is red, tanpa predikat. Kata itu tidak ada artinya, dan para eksistensialis sering menyalahgunakan istilah itu. Colin Wilson mengatakan dalam bukunya, yaitu yang berjudul The Angry Years, bahwa eksistensialisme banyak menciptakan kebingungannya sendiri. Kita bisa lihat pertanyaan mengenai kebebasan kehendak ini dihidupkan kembali oleh filsafat pasca romantis yang karena kesukaannya menginvestigasi kemalasan dan kebosanan. Kita bisa melihat bagaimana eksistensialisme menggali kuburannya sendiri, dan bagaimana perkembangan filsafat sejak saat itu hanya berputar-putar di sekitar lubang yang sama. Selanjutnya, absurdisme. Oke, selanjutnya adalah absurdisme. Absurdisme adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai suatu yang absurd di Eropa. Konsep absurdisme ini berisi pemikiran bahwa pada akhirnya tidak ada makna di dunia ini selain yang kita buat oleh manusia itu sendiri, termasuk di dalam kenihilan makna adalah amoritas atau ketidakadilan. Filsafat absurdisme berhubungan dengan eksistensialisme dan nihilisme, dan dipelopori oleh filsuf Denmark abad ke-19 Søren Kierkegaard serta diagungkan oleh Albert Camus. Sejarah dan filsuf absurdisme yakni adalah berasal dari Albert Camus. Albert Camus adalah seorang filsuf atau tokoh filsafat sekaligus sastrawan yang mencetuskan teori absurditas. Pengarang roman Wong Nyaba ini menggunakan teori absurditas di mana pada saat ini perkembangan teori eksistensialisme sedang dibicarakan banyak orang. Camus adalah tokoh pencetus absurditas, di mana sebelumnya
Sartre dan Heidegger mempunyai paham yang sama akan eksistensialisme dan nihilisme. Sejarah mengatakan bahwa paham eksistensialisme dianut oleh orang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa menjadi jajahan Jerman. Akhirnya, inilah salah satu awal yang memicu keyakinan Sartre dan Camus untuk menjadi ateis. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengaruh dari kemenangan Jerman yang terus-menerus mengakibatkan banyak bangsa-bangsa yang terjajah semakin menderita. Sartre dan Camus percaya bahwa Tuhan tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah tanggung jawab untuk memerangi Jerman dengan tangan sendiri, tanpa bantuan orang lain, termasuk Tuhan. Makna absurd bermacam-macam, tetapi orang lain termasuk Tuhan. Tetapi pokok dalam filsafat absurdisme adalah kesia-siaan dan ketidakbermaknaan. Hidup adalah sia-sia dan hidup adalah tanpa makna. Menurut Wikipedia, Bahasa Indonesia WBI, absurdisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia secara umum tidak berarti dan tidak masuk akal. Kesadaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering berbenturan dengan kepentingan umum. Selanjutnya adalah kritik absurdisme. Kritik absurdisme cenderung berfokus pada dua bidang filsafat. Yang pertama adalah proposi sebagaimana dijelaskan Kamus bahwa ketiadaan makna kehidupan tampaknya menghilangkan alasan apa yang untuk hidup. Kamus menjawab ini dengan metode hidup dengan absurd, melalui coping atau melalui pemberontakan, dan dengan menunjukkan bahwa kurangnya tujuan ini menghadirkan umat manusia dengan kebebasan sejati. Yang lain menganggap teori ini sendiri menjadi arogan, menyatakan bahwa meskipun tujuan kehidupan mungkin tidak jelas, itu tidak menegaskan bahwa ini tidak ada. Selanjutnya adalah pembahasan dari buku Embodiment, Relation, Community, Continental Philosophy of Communication. Embodiment, Relation, Community, A Continental Philosophy of Communication. Garnet C. Burchard menunjukkan dalam buku ini bagaimana komunikasi manusia dapat dipahami, tidak hanya sebagai proses transmisi mekanis, tetapi sebagai hubungan yang diwujudkan. Memperluas filosofi kontemporer bicara dan bahasa diri dan orang lain, komunitas dan kekebalan. Buku ini menantang banyak asumsi umum, konstruksi dan masalah dalam teori komunikasi, dan memberikan wawasan yang menarik untuk penelitian masa depan dan menyediakan sumber daya baru. Komunikasi manusia telah lama dicirikan sebagai masalah penyampaian informasi atau berbagai pikiran dalam dan luar, melalui saluran pertukaran yang dimediasi. Wisha membantah model ini dan berbagai teori yang memunculkannya. Wisha, filsuf yang memanfaatkan karya Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Jean-Luc Nancy, dan Jacques Lacan, mengkritik gagasan modern tentang subjek rasional tidak dibentuk oleh manusia. Manusia tidak hanya menggunakan, tetapi mewujudkan simbol-simbol dan konteks interaksi yang membentuk apa yang disebut dengan komunikasi. Pada karya Roberto Esposito, gaya berpikirnya menawarkan titik poros dari perspektif filosofis yang maju dalam buku ini. Ancaman bagi individu dan komunitas jika kita mendefinisikannya tidak hanya sebagai afinitas, yaitu melanggar batas-batas individu dalam paparan komunitas, tapi juga sebagai transfer ide-ide baru. Berbeda, bersaing, dan atau menyesatkan, atau bahkan komentar langsung dan komentar yang tidak diinginkan. Teori psikoanalisis Jacques Lacan merupakan pengembangan dari teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Jika psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan tentang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, maka psikoanalis Lacan lebih menjelaskan tentang proses perkembangan kejiwaan seseorang. Jean-Luc Nancy terkenal karena tulisannya tentang komunitas yang dia kembangkan sepanjang karirnya. Berbagai mata pelajaran seperti lukisan, sastra, dan seni media, pewujudan yang penuh gairah dan manusia. Diskusi berikut akan fokus terutama pada dimensi korpus, seperti yang dapat Anda simpulkan dari bagian-bagian yang hidup. Di sini pertanyaan tentang keberadaan yang diwujudkan dan pemaparannya disajikan bersama-sama. Menurut Agamben, komunikasi adalah hubungan yang mencari identitas kebersamaan atau komunikasi. Penularan untuk memperjelas perlunya perlindungan dari sebagai label untuk batas hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Individu dan komunitas atau komunikasi adalah interaksi.
dialog, transmisi, dan berbagi atau komunikasi. Rasa keakraban diarahkan pada tujuan yang dimaksudkan dari pemahaman, persetujuan, dan kejelasan, bukan hanya latihan dan kesabaran. Akibatnya, ada juga bahaya komunikasi yang mengintai, potensi ambiguitas, kesalahan informasi, dan penipuan kebingungan dan kesalahpahaman, kesepakatan dan konflik antar individu dan kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan tentang cabang ilmu filsafat psikoanalisis. Psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik. Konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Kemudian, pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis atau Psychoanalytic Theory of Personality. Dalam praktiknya, teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Teori psikoanalisis ini sudah banyak memperbanyak dan memodifikasi tingkat perilaku atau sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yakni sebuah hubungan antara guru atau pendidik, orang tua, dan peserta didik yang bersangkutan. Ada banyak hal yang teori psikoanalisis sumbang untuk berbagai pemikiran dalam perkembangan dunia pendidikan. Selanjutnya, sejarah psikoanalisis. Sejarah psikoanalisis. Freud adalah anak yang cerdas, namun memiliki ayah yang buruk dan ibu yang penyayang. Sejarah psikoanalisis adalah, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, Freud tampak cerdas sejak usia dini. Dia masuk sekolah setahun lebih awal dari orang lain. Dia bisa berbicara bahasa Jerman, Yunani, Latin, Prancis, Inggris, dan Italia. Dia mulai membaca Shakespeare pada usia 8 tahun. Freud kemudian masuk Universitas Wina pada tahun 1873 pada usia 17 tahun. Menyelesaikan studi kedokterannya 8 tahun. Kemudian Freud memberikan perhatian khusus pada neurologi dan menjadi spesialis dalam merawat orang-orang dengan gangguan neurologis. Pada tahun 1887, ia membuka klinik untuk orang-orang dengan gangguan mental dan emosional. Istrinya, Masha Bernays, yang memulai bisnisnya. Untuk menambah pengetahuannya, Freud belajar di bawah bimbingan Jean-Martin Charcot, seorang psikiater terkenal di Prancis pada saat itu. Jean menggunakan hipnosis untuk merawat pasien yang tidak disukai Freud. Ketika saya mendengar Dr. Wina Joseph Breuer berbicara tentang teori lain, yaitu dengan mengajak pasien untuk berbicara tentang segala yang mereka alami. Itu biasa dikenal sebagai teori asosiasi bebas yang disebut Katarizawa. Breuer menerapkan ini pada seorang pasien bernama Anna. Pada akhirnya, Freud dan Breuer berkolaborasi dalam sebuah buku berjudul Studies in Hysteria. Namun, mereka segera bentrok ketika Freud berspekulasi bahwa penyebab histeria adalah konflik seksual. Tatapannya menarik perhatian seluruh dunia kepadanya. Ia diikuti oleh berbagai pakar dan berbagai negara, seperti Ernest Jones dari Inggris, Carl Gustav Jung dari Zurich, dan Alfred Adler dari Wina. Dia kemudian menerbitkan beberapa karya termasuk Psychology of Everyday Life pada tahun 1904 dan 3 esai tentang teori seksualitas pada tahun 1905. Pada tahun 1876, Freud percaya bahwa konflik seksual adalah dasar untuk perkembangan neurosis, dan sebagian besar pasiennya melaporkan pengalaman seksual masa kanak-kanak yang traumatik.
Selama tahun 1920-an dan 1930-an, Fred makmur, tetapi kesehatannya terus memburuk. Hal ini disebabkan kebiasaan gaya hidup Fred yang buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan penggunaan narkoba. Setelah ini, putrinya Anna Fred meninggal dan Fred pindah ke London, di mana Fred jatuh sakit dan meninggal di London pada 23 September tahun 1939. Selanjutnya adalah kritik psikoanalisis. Oke, lanjut ke kritik psikoanalisis. Teori psikoanalisa Freud telah melahirkan banyak kontroversi yang terjadi di ilmu psikologi sendiri. Banyak tokoh yang pro dan kontra terhadap teori psikoanalisis sendiri. Hal ini menimbulkan sikap kritis para pendukung setia terhadap psikoanalisa Freud dengan membuat teori-teori yang baru tetapi tetap memakai asas dasarnya psikoanalisa atau istilahnya neo-Freudian. Salah satu tokohnya adalah Erich Fromm. Erich Fromm dikenal sebagai terapis. Dia telah berlatih psikoanalisa selama lebih dari 50 tahun. Selama lebih dari 40 tahun, ia telah menjadi dosen, pengamat, dan dosen di lembaga pendidikan dan pelatihan di psikoanalitik di New York dan Meksiko. Ia lahir di Jerman pada tahun 1900. Ia menerima gelar dokter di Heidelberg pada tahun 1922, pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1934, dan meninggal di Swiss pada tahun 1980. Teori Fromm adalah perpaduan unik dari ide-ide Freudian dan Marxis. Freud percaya bahwa kepribadian kita ditentukan oleh faktor biologis, sedangkan Marx percaya bahwa manusia ditentukan oleh masyarakat, terutama sistem ekonomi. Buku berjudul The Art of Listening berisi kritik, saran, dan pengamatan Fromm terhadap metode yang digunakan dalam psikoanalisa dalam merawat pasien. Fromm menawarkan teori lain ketika berhadapan dengan pasien. Dia bisa lebih manusiawi dengan pasiennya, artinya kita melihat pasien bukan sebagai robot, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak dalam proses analisis. Seorang analisis seni tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk mendengar segala sesuatu untuk memecahkan masalah pasien, tetapi juga harus dapat memahami sepenuhnya kondisi pasien. Fromm selalu menganggap dirinya serius. Jadi dia selalu berusaha menganggap serius pasiennya. Dia dapat menganalisis pasien karena dia menganalisis dirinya sendiri melalui reaksi transferensi yang dibangkitkan pasien dalam dirinya. Buku ini bukanlah buku asli karya Erich Fromm, melainkan kumpulan ceramah, wawancara, dan seminar. Dokumen ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah berjudul faktor-faktor yang mendorong perubahan status pasien dalam pengobatan analitis. Pada bagian ini, Fromm mengkritik pendapat Freud, terutama faktor-faktor penyebab neurosis dan faktor-faktor yang menyembuhkannya. Freud melihat neurosis sebagai konflik antara insting dan ego. Entah ego Anda tidak kuat atau insting Anda tidak terlalu, atau insting Anda yang terlalu kuat, ego kehilangan kendali atas kekuatan pendorongnya. Menyebabkan neurosis. Fromm mencoba melihat ke arah lain. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki dua keinginan, hasrat yang sangat berbahaya atau gairah setan dengan kecenderungan destruktif yang kuat, obsesi dan narsisme ekstrim yang dapat menyebabkan penyakit serius dan lain-lain. Kedua keinginan ini menentukan arah tindakan dan karakter seseorang. Fromm juga mengkritik teori Freud yang mengatakan bahwa trauma itu sering dikaitkan dengan sifat-sifat dasar seksual di dalamnya. Dia akan melihat trauma muncul dari usia awal, sedangkan Fromm mengatakan bahwa trauma itu merupakan suatu proses yang diperpanjang, di mana satu pengalaman mengikuti yang lain, dan pada akhirnya akan menjadi seperangkat kumpulan pengalaman, bahkan lebih. Ia juga memberikan definisi trauma, yaitu suatu peristiwa melampaui batas beban yang ditolerir sirkuit saraf manusia. Karena ketidakmampuan seseorang dalam menerima beban terlalu besar, maka akan menciptakan efek traumatis yang besar juga. Pada bagian kedua yang berjudul aspek-aspek terapeutis dan psikoanalisis, awalnya
Fromm berusaha menjelaskan konsep dasar tentang psikoanalisis. Ia berpendapat bahwa psikoanalisis bukanlah sekedar terapi, melainkan suatu alat untuk memahami diri sendiri. Semakin kita memahami diri sendiri, tentu semakin tepat keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi kemampuan memahami diri sendiri ini merupakan syarat mutlak untuk memahami orang lain dan menjadi seorang analisis. Selanjutnya akan dibacakan studi kasus dari penelitian kita. Studi kasus. Joko Widodo juga dikenal sebagai Jokowi adalah Presiden Indonesia. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara dan lahir pada 21 Juni 1961 dari pasangan Wijianto, Noto, Miharjo, dan Sujatmi. Sejak kecil beliau sudah diajari sholat dan mengaji bersama teman-temannya. Kehidupan pada masa kecilnya jauh dari kata berkecukupan. Beliau mengalami kesulitan dalam membayar sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jokowi pernah merasakan pahit dalam hidup dan harus membagi telur menjadi 4 porsi untuk keluarganya, bahkan setiap hari. Dengan kesulitan ini, beliau membantu ayahnya meringankan beban sejak kecil. Sejak kecil Jokowi bekerja sebagai ojek payung dan juga sebagai kuli panggul untuk kebutuhannya sendiri. Pada saat memasuki sekolah dasar, beliau bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Untuk sampai ke sekolah, beliau harus berjalan kaki, sementara teman-temannya mengendarai sepeda. Senyumnya tidak pernah pudar, tetapi beliau hanya bisa bermain di dekat rumah dan tidak memiliki kemewahan. Pada usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai penggergajian kayu. Jokowi mewarisi keterampilan ayahnya sebagai tukang kayu dan belajar kayu darinya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi dikenal dengan prestasi akademiknya yang mumpuni. Dengan nilai yang bagus, beliau masuk jurusan kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau tidak pernah membiarkan kesempatan ini berlalu. Selama pendidikannya, beliau mempelajari struktur kayu, penggunaan kayu, dan tekniknya. Bahkan gelar tersebut diraihnya pada tahun 1985 dengan menulis disertasi berjudul Studi Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Penggunaan Akhir di Kota Surakarta. Setelah lulus, beliau pernah bekerja di BUMN PT Kertas Krafi Aceh. Beliau mendapatkan posisi di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, beliau merasa tidak betah dan memilih untuk pulang menyusul istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan. Beliau bangkrut akan tetapi tidak menyerah pada keadaan begitu saja. Beliau tetap usaha dan bekerja keras untuk bangkit. Pada tahun 1990, beliau bangkit dengan modal yang diperoleh dari meminjam. Beliau juga mendapatkan banyak kepercayaan karena kejujurannya serta kerja kerasnya, sehingga dapat kesempatan untuk berkeliling di negara-negara Eropa. Di negara Eropa, beliau mendapatkan inspirasi untuk diterapkan di daerah Solo. Pemilihan wali kota. Pemilihan wali kota daerah diadakan di Kota Solo pada tahun 2005 dan Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Beliau didukung oleh Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Rakyat atau PKB. Di tangan Jokowi, Kota Solo telah bertransformasi dan menjadi tempat belajar bagi perguruan tinggi nasional dan internasional. Di bawah kepemimpinannya, tidak hanya bus Trans Batik Solo yang diperkenalkan, tetapi berbagai daerah dan jalan diresmikan. Dan kota prestasi Solo sering dikunjungi oleh berbagai acara internasional. Pada tahun 2012, beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi menunjuk Basuki Cahayapurnama sebagai wakilnya. Sejak Jokowi terpilih sebagai gubernur, popularitasnya meningkat dan Jokowi menjadi lebih terkenal. Berkat program seperti ini, beliau mendominasi pemilihan presiden dan menjadi salah satu calon presiden. Meski kabar Jokowi mencalonkan menjadi presiden masih simpang siur,
Jokowi resmi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Jokowi dinyatakan sebagai pemenang pada 9 Juli menurut hasil perhitungan cepat pemilihan presiden oleh berbagai lembaga survei. Beliau resmi menjadi presiden dan memimpin peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera. Setelah beliau resmi menjadi presiden dan memimpin peluncuran KIS, KIP, dan Kartu Indonesia Sejahtera, hal ini dilakukan oleh pihak oposisi sebagai tindakan sementara untuk menahan kenaikan harga BBM. Dengan program ini, Jokowi mendapat banyak kritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki kerangka hukum dan melanggar peraturan anggaran. Wakilnya Yusuf Kala membantah isu program kartu tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari program yang sudah ada, sehingga jelas anggarannya mengikuti program juga. Dari APEC, beliau berhasil membawa komitmen investasi. Setelah pulang dari luar negeri, beliau menunjuk Faisal Basri sebagai ketua tim pemberantasan mafia migas. Beliau juga melantik Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai pemimpin dari dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Tentunya kebijakan ini diikuti demonstrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Dari kenaikan tersebut, beliau menginginkan dana subsidi itu sebagai pembangunan infrastruktur dan kesehatan di Indonesia. Pada bidang pertanian, Jokowi membawa 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan mengenjot produksi dari petani. Pada bidang infrastruktur, banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, seperti jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera sepanjang 2.818 km. Tol Solo sampai Kertosono dengan panjang 177 km. Pelabuhan Makassar resmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya, Metropolitan Port, dan masih banyak lagi. Lalu ada pembahasan masalah filsafat berasal dari kata Yunani filosofis yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang, cara berpikir dalam ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan. Pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan mempunyai keunikan tersendiri yang saling membedakan. Selain itu, memberi manfaat juga dan memiliki kegunaan dalam kehidupan. Bisa dibilang filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena memiliki tujuan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Dalam mencari pemecahan masalah, diklaim akan banyak terbantu jika menggunakan ilmu filsafat. Karena filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan seseorang. Meskipun hal itu tanpa disadari, dengan akal budi ditambah rasionalitas dan kejujuran manusia, memiliki kemampuan dalam merefleksi hasil olah pikir dengan lingkup dan batasan. Cabang ilmu filsafat absurdisme, eksistensialisme, nihilisme, dan psikoanalisis secara garis besar memiliki kesamaan, yakni membahas tentang cara menghadapi sebuah kehidupan dan motivasi. Walaupun tak semua orang yang sukses dalam kehidupan mereka menerapkan 4 pandangan filosofis di atas, namun secara sadar atau tidak sadar, kisah hidup mereka mengandung dan sesuai dengan pandangan filosofis dan bisa kita telaah melalui perspektif filsafat. Perspektif penulis. Kaitan antara studi kasus yang penulis angkat dengan perspektif penulisan adalah cabang-cabang filsafat absurdisme, nihilisme, eksistensialisme, dan juga psikoanalisis, di mana penulis melihat perjalanan hidup Joko Widodo dari sudut pandang beberapa cabang filsafat tersebut. Menurut pandangan filsafat absurdisme, Joko Widodo mengimplementasikan bahwa ada kemungkinan beliau akan menemukan arti dari hidup yang absurd ini.
tetapi beliau pun tidak mengetahuinya secara pasti, dan beliau menjalankan apa yang beliau yakini sedari awal. Contohnya seperti beliau menamatkan pendidikannya sedari awal hingga bangku perkuliahan. Walaupun beliau juga tidak pernah tahu apakah di setiap momen dari hidupnya di dunia yang absurd ini, apa yang akan terjadi dan beliau temui. Menurut pandangan filsafat nihilisme, Joko Widodo juga menerapkan filsafat tersebut, bahwa tidak akan pernah ada makna dan tujuan dalam hidup, atau bisa dibilang kehidupan itu sia-sia. Di samping itu, beliau juga tetap menjalani kehidupannya dengan melakukan apa yang harus beliau yakini dan standar yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu menamatkan pendidikannya dan berusaha keras di karirnya. Menurut filsafat eksistensialisme, Jokowi menemukan dan menciptakan sendiri makna dan tujuan hidupnya di kehidupan yang absurd dan tidak jelas ini. Beliau terus membuktikan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat yakin bahwa beliau bisa menjadi pemimpin negara yang baik. Seperti beliau merintis sebagai wali kota Solo sampai ke Presiden Indonesia. Beliau terus membuktikan dirinya bahwa beliau pantas dijadikan sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, menurut filsafat psikoanalisis, di bagian ini dasar teorinya adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Contoh kepribadian Joko Widodo terus berkembang di setiap momen di hidupnya, dari SD hingga menjabat sebagai presiden, dari yang tidak mengerti cara mengatur sebuah jadwal hingga mengerti cara mengatur sebuah negara. Pastinya kepribadian beliau akan terus berkembang karena konflik-konflik yang beliau alami, dan akhirnya akan berpengaruh ke kepribadiannya yang menjadi lebih berwibawa dan lebih sabar ketika menjadi presiden ketimbang menjadi wali kota, karena masalah atau konflik yang beliau hadapi selama itu. Sekian presentasi dari kami, kelompok 12, pertemuan 15. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah semangat, Pak. wabarakatuh. Ya, kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.